Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, berjumpa kembali bersama saya Fibi Srayu Anita dalam Jurnal Kotim. Informasi mengenai Kabupaten Kota Waringin Timur dan sekitarnya telah kami rangkum untuk Anda. Berikut informasi selengkapnya. Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur melakukan pengangkatan terhadap 583 orang aparatur sipil negara. Pengangkatan ASN ditandai dengan penyerahan surat keputusan kepada para pegawai. Dampak dari efisiensi anggaran pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur melakukan penghematan anggaran, mulai dari pemotongan anggaran perjalanan dinas hingga tunjangan tambahan penghasilan pegawai, untuk menjalankan program prioritas yang berfokus pada pelayanan publik. Dinas Perhubungan Kabupaten Kota Waringin Timur mempersiapkan berbagai langkah strategis dalam menghadapi arus mudik Lebaran tahun 2025 ini. Seluruh jenis transportasi, baik darat, laut, dan udara, akan dipastikan kelancarannya. Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur melaksanakan penyerahan surat keputusan Bupati Kota Waringin Timur bagi 583 aparatur sipil negara di daerah setempat. Kegiatan dilaksanakan di Gedung Serbaguna Sampit. Jumlah ASN yang menerima surat keputusan tersebut terdiri dari 579 orang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja serta 4 orang calon pegawai negeri sipil. Bupati Kota Waringin Timur berpesan agar mereka yang diangkat sebagai ASN dengan status PPPK maupun CPNS dituntut memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Halikinur juga mengingatkan agar ASN selalu bekerja lebih baik, sebab evaluasi kinerja terus dilakukan sebagai daftar perpanjangan perjanjian kerja. Para ASN juga diminta untuk menjadi abdi negara dan abdi masyarakat, yang selalu siap sedia melayani masyarakat dengan ketulusan hati, serta mampu menjalankan tugas dan fungsi secara profesional, bertanggung jawab, serta berdedikasi tinggi. Ya, harapan kita dengan naiknya status mereka dan ada kepastian bagi mereka, khususnya kayak CPNS. Kalau selama ini kan tenaga kontrak, dan mungkin sudah berpikir apakah bisa menjadi pegawai negeri atau menjadi P3K. Ini sudah resmi. Harapan kita tentunya dengan status naik gitu dan penghasilannya pun berbeda mereka. Kalau dulu sebagai tenaga kontrak daerah hanya sekian juta rupiah, sekarang sudah jauh, hasilnya lebih besar sesuai standar ketentuan perundang-undangan. Dan tentunya harapan kita kinerjanya pun akan bertambah, akan lebih baik lagi, akan lebih meningkat lagi kinerja. Karena dengan status resmi sebagai CPNS maupun sebagai P3K tadi. Setelah dilakukannya penyerahan surat keputusan itu, ASN dengan status PPPK diminta tidak mengajukan pindah tempat tugas. Sesuai dengan Undang-Undang tentang ASN, PPPK tidak dapat mengajukan mutasi atau pindah tugas. Jika PPPK berkeinginan melakukan mutasi atau pindah tempat tugas, maka secara otomatis kontrak kerja sebagai PPPK berakhir. Mashud Badarudin, Hayat TV. Kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat membuat pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur mengalami pemotongan dana alokasi khusus atau DAK yang merupakan transfer dari pusat. Pemotongan DAK mencapai 141 miliar rupiah. Akibatnya pemerintah Kota Waringin Timur harus melakukan penghematan anggaran secara besar-besaran, mulai dari penghematan anggaran perjalanan dinas hingga pemotongan tunjangan tambahan penghasilan pegawai atau TPP. Bupati Kota Waringin Timur, Halikinur mengatakan, dari hasil rapat yang tim anggaran pemerintah daerah setempat, pemangkasan anggaran dapat melakukan penghematan hingga 90 miliar rupiah. Anggaran tersebut akan dialihkan untuk menjalankan program-program prioritas yang berfokus pada pelayanan publik
seperti pendidikan dan kesehatan. Bahkan untuk pembangunan infrastruktur pun hanya akan berfokus pada hal-hal yang mendesak. Nah, kita melakukan penghematan terutama untuk biaya perjalanan dinas. Bahkan TPP pegawai pun kita kurangi untuk melakukan penghematan sehingga peran dinas sampai 50% kita pangkas biaya perjalanan dinas. Ini mengikuti perintah pusat dan juga hasil efisiensi itu kita fokuskan untuk kepentingan pelayanan publik. Sehingga kesehatan, pendidikan, terutama juga infrastruktur pun kita anukan, terutama jalan-jalan yang memang kondisinya sangat memprihatinkan dan perlu penanganan segera. Kita sudah dipotong 141. Nah, kita anggarannya ada tuh tetap, tapi kita CPP kita kurangi, SPPD kita kurangi. Jadi 90 dapat 90 miliar. Nah, ini yang akan kita, contoh kemarin ada sudah 5 paket yang dilelang infrastruktur yang dana DAK, tapi itu dicoret, dipotong. Nah, enggak, dibatalkan oleh pusat, anggaran itu anggaran pusat. Nah, ini mungkin yang di 90 kita memenuhi itu sebagian. Mana yang urgent, mana yang tidak. Meski pemerintah Kota Waringin Timur harus melakukan penghematan anggaran, namun hal yang berkaitan dengan pelayanan publik tetap menjadi prioritas, sehingga program untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat bisa terus berjalan dengan baik. Mashud Badarudin, Hayat TV. Berbagai langkah dan upaya dilakukan Dinas Perhubungan Kota Waringin Timur untuk memastikan kelancaran seluruh jenis transportasi yang ada di daerah setempat, baik itu transportasi darat, laut, dan udara. Hal tersebut dilakukan dalam menghadapi momen arus mudik Lebaran, sebab cukup banyak para perantau di Kota Waringin Timur yang biasanya melakukan mudik Lebaran ke kampung halaman masing-masing. Untuk memastikan kelancaran transportasi yang ada, Dishub Kota Waringin Timur akan menjalin komunikasi dan koordinasi dengan sejumlah instansi terkait, seperti kantor Kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan, maupun pengelola bandara dan terminal bus. Persiapan matang dalam menghadapi arus mudik Lebaran dilakukan dalam mengantisipasi terjadinya peningkatan volume perjalanan, sehingga para pemudik dapat menikmati perjalanan dengan aman dan nyaman. Kita akan melakukan pengecekan persiapan-persiapan dalam rangka menghadapi mudik ini, baik dari sisi transportasi sungai, kemudian juga udara, kemudian juga kapal laut, serta bus, terminal bus. Kita biasanya nanti akan melakukan koordinasi, baik itu dari KSOP, kemudian dari pihak pengelola bandara, ya, kemudian juga terminal-terminal, baik itu terminal transit maupun terminal induk yang ada di Palangkaraya. Itu memang kita akan lakukan biasanya. Nantinya bersama dengan aparat kepolisian, Dinas Perhubungan juga akan mendirikan pos komando serta menyiagakan sejumlah petugas di beberapa titik rawan arus mudik. Melalui koordinasi dengan sejumlah pihak dan persiapan yang matang, diharapkan arus mudik tahun ini berjalan lancar dan bebas hambatan. Mashud Badarudin, Hayat TV. Disperindakop UKM Kota Waringin Barat saat ini intens melakukan pengawasan selama bulan Ramadan guna memastikan ketersediaan stok bahan pokok aman untuk memenuhi permintaan masyarakat. Kepala Bidang Perdagangan Muhammad Suhendra mengatakan, stok barang pokok pada tingkat distributor di Kota Waringin Barat masih terpantau aman. Berdasarkan data dari 10 distributor serta Bulog, ketersediaan bahan pokok pada minggu pertama Maret 2025, diantaranya untuk beras sebanyak 1.847,95 ton, minyak goreng 122,57 ton, gula pasir 136,04 ton, tepung terigu 111,01 ton, dan kacang kedelai 41,55 ton. Muhammad Suhendra menambahkan dirinya berharap barang pokok dapat tersedia dalam jumlah yang cukup aman,
terutama untuk memenuhi kebutuhan selama Ramadan hingga menjelang Idul Fitri. Selain itu, beberapa hari ke depan juga diharapkan ada tambahan pasokan bahan pokok yang masuk ke wilayah Kota Waringin Barat. Semoga barang pokok dapat tersedia dengan jumlah yang cukup dan aman, terutama untuk memenuhi kebutuhan selama bulan suci Ramadan dan menjelang Idul Fitri sebelum terlaksana Hijriah 2029 nanti, dengan harapan pada beberapa hari ke depan ada lagi pasokan barang pokok yang masuk atau datang ke wilayah Kota Barat. Untuk 1 minggu ke depan insya Allah cukup. Jadi dengan harapan ada lagi dalam perjalanannya barang pokok ini masuk dalam sehari 2 hari ke depan masuk ke Kota Barat. Muhammad Suhendra menghimbau masyarakat untuk tidak khawatir karena pemerintah akan terus melakukan berbagai upaya dalam memastikan ketersediaan stok dan keterjangkauan harga, salah satunya melakukan gerakan pangan murah. Muhammad Iksan, SBTV. Seperti yang dilakukan sekelompok anak muda yang tergabung dalam kelompok pengajian Musola Al-Falah Desa Sungai Kapitan, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kota Waringin Barat. Kelompok remaja yang dipimpin oleh Ketua Takmir Musola tersebut melakukan tradisi membangunkan warga sahur dengan menabuh barang-barang bekas, seperti tong bekas, ember bekas cat, potongan kecil atap seng, panji bekas, dan lainnya dengan cara berkeliling kampung. Kegiatan itu dimulai sejak hari pertama puasa, pada Sabtu 1 Maret dini hari, dimulai pada jam 2 waktu Indonesia Barat. Remaja itu berkumpul di halaman Musola Al-Falah sebelum keliling kampung menyusuri jalan dan gang-gang yang ada di Desa Sungai Kapitan untuk membangunkan warga sahur. Mereka datang dengan pakaian biasa, berbalut kain sarung, dan sebagian mengenakan peci di kepala. Suara dari benda-benda yang ditabuh oleh para remaja itu mampu memecah kesunyian dan terdengar apik, selaras dengan lagu-lagu sahur dan selawat yang dilantunkan para remaja musola tersebut, sembari mendorong gerobak yang berisi tong bekas, pengeras suara, genset kecil, dan 1 buah lampu. Kegiatan begarakan sahur. Ini memakai peralatan seadanya, tapi ini udah ada sound, ada pengeras suara. Jadi ini anak-anak daripada Musola Al-Falah mengadakan acara rutin tiap malam selama bulan Ramadan begarakan sahur. Kegiatan itu berakhir di halaman Musola Al-Falah. Kemudian puluhan remaja tersebut pulang ke rumahnya masing-masing untuk sahur dan kembali lagi ke musola menunaikan ibadah sholat subuh. Jamri, SBTV. Demikian pemirsa informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada kali ini. Saya Fibis Rayu Anita mewakili jajaran yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.